Oke, saya cek suara dulu ya. Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. Welcome to live chit chat for our weekly activity. Jadi tiap pekan kita akan melakukan live chit chat dengan berbagai teman kita, baik dari awardee, beasiswa ataupun mungkin kita akan sharing dengan tutor-tutor dari Flip. Oke, saat ini kita akan sharing informasi dengan salah satu teman saya, yaitu Mr. Irwan. Baik, well, I'm waiting for. Oke. Baik. Jadi pada sore ini kita akan sharing is caring, dengan Irwan Saputra sebagai CEO One Click Democration dan alumni dari The George Washington University. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan untuk mengefisienkan waktu yang ada, saya persilakan kepada Mr. Irwan Saputra dan sekaligus juga teman saya sewaktu belajar. Gimana Mr. Irwan? Mas bro udah. Oke, sorry, suaranya nggak ada ya? Oke, ada, tadi nggak ada. Oke, sip. Oke, jelas. Oke, bagaimana? How are you, Mr. Irwan? Bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Saya minta maaf karena posisi saya sekarang nggak di studio, jadi saya lagi di Makassar. Kebetulan saya lagi ada kegiatan di Makassar, makanya seadanya aja. Yang penting bisa live kita. Baik, sekarang di mana? Lagi di mana, Irwan? Di Jakarta. Aku tinggal di office? Oh no, lagi di office? Jadi tempat tinggal di apartemen. Oke, baik. Kita dengar sapa-sapa dulu. Di sini baru berapa orang, biasanya sih sekitar 20-30 orang. Baik. Bagi yang lain jelas ya suara saya, kami berdua? Gimana yang lain? Suara kami berdua jelas nggak? Halo? Jelas ya suara saya? Oke, kayaknya jelas. Saya sudah gunakan HP yang satu. Baik. Kita ngobrol ringan aja ya. Ya. Gimana panggil abang ya, karena kita kan biasanya dulu panggil abang ya. Abang Irwan. Iya. Jujur salah satu kampus favorit juga ya. Itu saya pengen banget juga kuliah di George Washington, tapi gitulah, berjodohnya di Bristol ya, karena pilihan pertama juga sih, nggak bisa pindah ya. Baik, kemarin daftar sana pakai IELTS ya atau TOEFL kan ya. Amerika bisa IELTS, TOEFL. Bisa. Kita kan bareng-bareng waktu itu ngambil IELTS-nya di apa kan? Betul. Gunakan itu IELTS. Iya, pakai IELTS. Di Amerika tuh mayoritas bisa IELTS, walaupun ada beberapa kampus yang nggak bisa, tapi mayoritas. GRE, GMAT? Nah, ya jadi yang di Amerika itu tergantung jurusan ya. Kalau kayak jurusan ekonomi seperti itu tuh pakai GMAT ya. Kalau yang sosial itu biasa pakai GRE. Nah, aku GRE. Jadi aku pakai GRE. Kebetulan waktu itu studi Amerika waktu itu masih ada kerjasama dengan LPDP, jadi ngasih voucher gratis. Waktu itu seperti itu. Sekarang udah nggak ada lagi aku lihat. Kalau tes GRE lumayan ya, itu 2.700.000 kan. Sekarang 28 lah. Nah, tapi ada juga kampus-kampus yang nggak mensyaratkan GRE. Jadi lihat ininya aja, lihat website kampusnya langsung, yang mana yang mau ketuju, dan lihat langsung spesifik ke jurusannya.
website jurusan. Jadi itu pakai jari apa enggak gitu. Jadi kayak beberapa kemarin kan sempat mau daftar ke Boston, kemudian Ya, juga ke Boston. ya itu Boston nggak pakai jari. Untuk yang jurusan yang aku mau daftar ya nggak pakai jari. Kemudian juga Berkeley juga ada nggak pakai jari. John Hopkins juga nggak pakai jari. Jadi kampus-kampus gede yang top itu banyak juga sih nggak pakai jari. Gitu. Gitu. Nah, Jadi intinya kembali kampus ya. Kembali ke ya, kampus meskipun pada umumnya generally kebanyakan kampus di Amerika kan butuh GRE atau GMAT. Kalau GMAT kan khusus untuk manajemen ya. Business school. Baik, the George Washington University. Kenapa harus kuliah di sana? Kenapa milih itu? ya jadi awalnya waktu daftar LPDP aku dapat LPDP dulu baru dapat kampus. Aku dapat LPDP itu bukan tujuanku ya. Aku dulu tujuannya buatnya ke Wisconsin Madison, jurusannya eh, jurnalistik ya kalau di sini. Journalism. Nah, tapi karena ada proses yang panjang untuk menuju kuliah S2, dapat beasiswanya gampang dan sampai kuliahnya yang Ya, proses yang betul. biasa. Jadi di situ Dapat ya ada Lord. perubahan mindset, ada perubahan tujuan hidup. Akhirnya dari awalnya aku pengen tetap jadi jurnalis, aku dulu jurnalis. Awalnya pengen tetap jadi jurnalis, jadi berubah mindsetnya pengen jadi bisnis ya, bisnismen. Jadinya aku ngambil manajemen aja lah, gitu manajemen. Tapi lebih tetap suka komunikasi, jadi ngambil komunikasi dan di George Washington University. Pertimbangannya juga George Washington itu kan di ibu kota di Washington DC. Jaraknya itu kalau jalan kaki ke Gedung Putih cuma 5 menit jalan kaki, banget lah. Nah di situ tuh banyak kesempatan ya, banyak kesempatan untuk kerja, magang, dan juga untuk membuat jejaring. Makanya waktu selama kuliah saya sempat jadi wakil presiden Permias Washington DC yang membuka jaringan ke baik itu ke KBRI dan juga ke pemerintah di sana. Juga di sana Mantap. sempat bekerja, dapat kesempatan bekerja menjadi eksekutif director atau pimpinan cabang Dompet Duafa, cabang Amerika Serikat. Nah, dan juga ada kesempatan-kesempatan lain seperti waktu kuliah itu sempat dapat apa ya, diminta untuk jadi guest expert, jadi pakar, pembicara pakar untuk program deep dive itu punya kayak di sini tuh Kementerian Kominfo-nya lah di sini gitu. Itu USAGM namanya, United States Global Media. Nah, mereka buat diskusi kayak 3 bulan sekali dan waktu itu temanya tentang Indonesia. Saya diminta jadi guest expert untuk membahas gimana sih politik di Indonesia dari segi digital gitu. Nah, jadi banyak kesempatan di situ itu yang saya lihat. Oke. Sebelum saya lanjutkan lagi, mungkin bagi teman-teman sambil saya ngobrol dan diskusi dengan Bang Irwan, mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar. Baik, tadi Ayus pilih kampus tersebut. Coba beri gambaran lah, karena kan banyak yang penasaran ya. Sering berapa kali kami live chat itu kebanyakan dari UK. Gimana sih perkuliahan di sana? Dan termasuk pesan-pesan buat yang ingin kuliah di USA. Hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Ya, jadi yang aku suka itu di sana lebih praktis ya, lebih praktikal gitu. Jadi apa yang kita pelajari itu memang kita pelajari dalam konteks untuk merealisasikan gitu. Jadi kita lebih banyak membaca, misalnya membaca itu case study, terus kita nanti tugas-tugasnya ya buat jurnal, paper, essay itu tentang case study yang lebih implementatif gitu. Jadi kita nggak cuma menghafal teori-teori, ya. Nggak ada punya sebetulnya, menurut saya nggak ada. Di kasus saya nggak ada menghafal teori-teori. Tapi apa yang kita pelajari itu langsung untuk implementasi gimana sih di lapangan gitu. Nah, itu yang saya suka gitu. Gitu sih. Itu di sana ada berapa mata kuliah untuk programnya? Saya waktu itu 30 SKS. 30 SKS, 30 kredit ya? Kredit atau SKS? Kredit ya? Sama kalau kita kan di sini SKS ya, itu bisa. Ya, SKS betul. Satu mata itu kuliah berapa? Satu mata kuliah 3 kredit. Yang jelas setiap semester
Mungkin ini sih enaknya daripada di UK. UK kan memang singkat jadi dipadetin kan jadinya. Nah di Betul, sini singkat dan padatkan. gitu. Nah di sini itu sebenarnya gitu 30 itu jadi setiap semester itu saya cuma ngambil 3 mata kuliah dan di akhir semester itu semester akhir itu saya ngambil 2 mata kuliah. Jadi ya lebih santai lah dan jadi bisa dimanfaatkan untuk kayak tadi organisasi, kemudian bekerja, kemudian saya sempat ya ini ide untuk one click demokrasi itu muncul di US. Saya sempat Ya, kayak merancang itu dalam proposal bisnis plan dan lain-lain lah yang banyak bisa bawa keluarga dan jalan-jalan dan lain sebagainya itu jadi punya banyak waktu lah gitu karena betul betul. nggak terlalu padat gitu. Jadi satu seminggu itu cuma 3 kali masuk kelas. 3 masuk kelas. Cuman satu kelasnya itu cuma 3 jam ya walaupun tugas-tugasnya lumayan tapi kita Ya, banyak betul. waktu untuk main gitu. Itu saya suka. Oke. Tadi kan disinggung one click democration. Gini. Setiap orang punya target. Sebelum kuliah luar negeri, saya juga punya target. Bang Irwan punya target. Target sebelum ke George Washington University, targetnya dulu apa? Pokoknya saya kuliah di sini, saya harus ini. Ya, ini gua supaya bisa memberikan gambaran bahwa jangan sampai teman-teman Indonesia kan kebanyakan taunya datang ke sana belajar, bawa titel, selesai. Padahal sebenarnya enggak sesimpel itulah. Banyak hal yang kita bisa peroleh gitu. Gimana? Apa target dulu? Ya. Oke, pertama sebelum bahas target jadi memang bahas masalah ya. Aku ngelihat banyak kawan-kawan yang dapat beasiswa yang kuliah ke luar negeri menganggap mendapatkan beasiswa dan kuliah ke luar negeri itu adalah pencapaian tertinggi. Pada Betul. akhirnya, pada akhirnya terlalu fokus pada kuliah itu sendiri dan dia nggak tahu setelah itu mau ngapain gitu. Dan itu fenomenanya gimana? Fenomena yang kita lihat itu banyak alumni-alumni udah tamat akhirnya pengangguran, sempat pengangguran lah beberapa bulan misalnya. Adalah ya, betul. Nah itu menurutku ya, menurut analis pribadi karena nggak adanya target tadi, gitu. Karena udah terlalu euforia dengan kuliah di luar negeri, wow, update di Instagram, akhirnya pulang dia bingung ngapain, kerjanya ya ngupdate di Instagram terus foto-foto lawas gitu kan. Itu namanya itu namanya romantisme ya. Teorinya itu teori romantisme yang terlalu membanggakan masa lalu, akhirnya dia terjebak dan nggak bisa lebih besar dari itu gitu. Nah aku sendiri sebelum berangkat memang udah berazam di diri sendiri dan aku bilangin ke istri juga kalau target utamaku tujuan pertamaku memang kuliah tapi tujuan utamaku bukan itu. Pokoknya target lu gini di selama kuliah nanti aku mendapatkan 3 hal. Aku dapat ide bisnis, aku dapatkan rekan bisnis, dan aku dapatkan investor untuk bisnis itu. Dan karena itu jadi goal kita, secara natural pikiran, tenaga, badan kita itu mengarah ke sana. Dan alhamdulillah sebelum pulang aku dapatkan. Jadi sebelum pulang aku udah dapat partner bisnis, ide bisnis, dan investor untuk bisnis gitu. Jadilah sekarang bisnis yang sekarang. Itu karena memang bisa dari awal gitu. Dan selama di sana juga kita berusaha untuk itu. Jadi kenapa aku join ke Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, itu supaya namanya apa? Namanya beda ya? Beda ya? PPI dengan beda ya? Sebenarnya sama. Jadi aku sempat waktu di US kemarin tuh aku sempat jumpa salah satu pendiri pertama Permias. Ya aku tanya itu kenapa namanya Permias? Ya. Jadi ceritanya gini. Dulu waktu zaman perang dingin lah ya antara komunisme dengan demokrasi. Nah zaman dulu itu di Permias itu rata-rata PPI itu rata-rata di Eropa dan ada indikasi dari pemerintah Amerika disusupi oleh dana-dana dari kelompok-kelompok komunisme dulu seperti itu katanya. PPI dulu PPI. Untuk dibolehkan di Amerika makanya namanya dibuat beda. Dulu tuh seperti itu ceritanya. Gitu. Tapi sekarang kan udah nggak lagi. Gitu. Jadi ya itu dengan bergabung di Permias, bekerja dan lain-lain itu ya bisa ini sih mengarah ke goal kita dan alhamdulillah kita dapatkan goal. Jadi goal utamanya yang penting belajarnya jangan lalai gitu. Tetap nilainya aman, tetap
lulus dengan sesuai yang diharapkan, tapi ada yang lebih dari itu gitu. Kalau sekedar lulus dapat ijazah, semua orang yang kuliah di luar negeri seperti itu gitu. Betul. Kamu dapat kesempatan untuk kerja di sana, setelah itu kamu dapat kesempatan untuk membuat bisnis atau bekerja juga di sana setelah itu, atau dimanapun yang bisa bermanfaat, itu kan lebih daripada sekedar ya dapat, ya yang umum lah yang pasti dapat, yaitu belajar di sana gitu. Iya, betul. Jadi ya sama, selalu kita sampaikan bahwa titik akhir itu bukan ketika dapat beasiswa IELTS-nya, bukan dapat beasiswanya ataupun lulusnya kuliahnya. Tapi bagaimana kita lulus dari kampus kita tetap dengan beasiswa, kita dapat banyak pengalaman, experience, ya paling tidak kita bisa, ada hal yang bisa kita bawa. Saya selalu bilang sampaikan bahwa pergi untuk pulang, pergi belajar untuk pulang mengabdi. Bentuk pengabdiannya, Bang Irwan apa? Ini kan kita berapa tahun? Bang Irwan di Amerika 2 ya? Beda kalau saya 1 tahun. Berarti kan pengabdian kita 2N tambah 1, betul ya? Kalau nggak salah ya. 2N tambah betul ya? Berarti saya 3 tahun. Jadi harus sampaikan sama teman-teman bahwa di LPDP itu punya kewajiban untuk mengabdi. Oke. Bang Irwan, kita cerita tentang pengabdiannya. Ini kan pasti ada tuntutan secara moral. Meskipun LPDP nggak, secara evaluasi nggak. Apa pengabdianmu? Oke, ceritakan dulu pengabdiannya Bang Irwan. Sejak dari pulangnya ke Amerika. Ya. Kalau untuk pengabdian sendiri sih, saya sebelum dapat LPDP udah punya Oke, pengabdian. mantap. Udah punya beberapa komunitas dan ada yayasan yang sudah Iya, pegang. betul. Tapi itu sebelum dapat LPDP. Saat kuliah saya juga mengabdinya waktu itu dalam bentuk pekerjaan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan kan, kan LPDP nggak boleh kerja, kalau saya kerja gitu ya. Aku waktu itu jujur aja ke LPDP, aku bilangin di laporan itu bahwa aku bekerja di US, tapi pekerjaan itu pekerjaan yang bermanfaat untuk Indonesia sendiri. Karena apa? Di sana aku sebagai pimpinan cabang Dompet Duafa melakukan fundraising yang mana mayoritas dananya itu dikirim ke Indonesia gitu, untuk bantu Indonesia. Itu pengabdian gitu. Jadi selama di sana juga udah melakukan pengabdian. Nah, kemudian setelah pulang ya ini pasti di One Click Demokrasi itu sebagai sebuah startup yang didirikan. Pertama dari misinya juga menjadi sebuah sosial media untuk membahas politik dan demokrasi. Tujuannya untuk mengimprove demokrasi di Indonesia, tapi tanpa buzzer dan hoax. Dimana memang masalah demokrasi itu masalah di Indonesia, karena dalam 5 tahun terakhir kualitas demokrasi kita menurun. Kemudian juga buzzer dan hoax itu masalah bagi Indonesia. Lihat bagaimana orang-orang bertikai sampai ada yang kehilangan nyawanya gara-gara hoax dan buzzer gitu. Nah, itu salah satu bentuk pengabdian juga. Dan dengan startup ini juga diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu juga pengabdian. Dimana saat ini tim kita tuh jumlahnya baru 14 orang ya, karena perusahaan ini baru banget didirikan, jadi kayak secara legalnya itu bulan 9 ya. Jadi itu sih untuk pengabdian. Ya, One Click Democration, OCD. Terinspirasi awalnya ini kan pasti ada lah titik, ada triggernya, terinspirasi. Pokoknya saya harus bangun ini. Dan ya, hal apa yang support masuknya kan ke investasi? Kan saya dengar On Click Democration udah dapat investor. Mungkin juga bisa tips triknya. Bagaimana tipsnya, gimana karya kita atau ide kita yang dalam sebuah mungkin ya karya anak bangsa itu bisa dilirik oleh investor. Yang awal pertama apa yang menginspirasi sehingga adanya OCD ini? Ya, itu waktu itu semester 3 aku ngambil kelas namanya kelas digital strategi. Itu strategi digital untuk kampanye politik. Aku suka nih kelas karena setiap 2 minggu sekali ada dosen tamu, yaitu biasanya dari CEO One Click, CEO digital agency yang ada di US. Nah, waktu itu ada CEO dari One Click Politics, itu agensi ya, bukan platform kayak kita. Jadi agensi itu bertugas untuk mengumpulkan grassroots ya, masyarakat untuk mempetisi ataupun menelpon, menghubungi langsung senator atau DPR dan DPR di US gitu.
Nah, di sana itu cukup efektif karena ketika mayoritas masyarakat ada banyak masyarakat bersuara untuk menuntut sesuatu, kalau DPR dan senatornya nggak mendengarkan, dia nggak akan terpilih lagi ke depannya, gitu. Nah, jadi aku pikir, oh, keren juga ini di Indonesia nggak ada. Nah, mungkin kan nggak ya diaplikasikan di Indonesia. Nah, ini masih di kelas itu juga, masih di dalam kelas aku berpikir ini kayaknya nggak mungkin lah kalau kayak untuk Ya. dibuat kayak gitu. Karena apa? Hmm, hmm. Money politics kita kuat. Gitu. Anggota DPR ketika sudah terpilih, mereka bisa, bukan berhak, tapi bisa untuk nggak mendengarkan suara masyarakat dan terpilih lagi nantinya. Kenapa? Karena saat pemilihan bisa gunakan 20.000 sampai 100.000 untuk satu suara, ya kan? Itu adalah apa namanya, rahasia umum lah, gitu. Ya. Nah, akhirnya aku pikir nggak mungkin di Indonesia. Nah, dan terpikir lagi, oh, di Indonesia itu pemerintah dan DPR itu bergerak cepat ketika udah viral, gitu. Ketika udah viral baru geraknya cepat. Nah, artinya kata kuncinya viral sosial media. Tapi ada masalah lain, yaitu sosial media di Indonesia itu masih bermasalah, yaitu buzzer dan hoax. Membuat viral tuh gampang. Pakai buzzer aja udah gampang. Jadi muncullah ide gimana kalau kita buat sosial media ya khusus untuk pembahasan politik demokrasi, public issue lah, bahas-bahas isu-isu publik, tapi tanpa buzzer dan hoax, seperti itu. Itu sih latar belakangnya. Kemudian masuk ke investasi tadi ya. Ya, sekarang ini memang CD masih tahap investasinya itu preset. Jadi kan investasi udah tahap preset, seed, preset funding, seed funding, seri A, seri B dan seterusnya. Nah, sekarang itu masih di preset. Jadi kita memang punya donor, punya investor untuk mendanai, walaupun belum segede apa startup-startup yang sudah jadi pemain besar ya. Gitu. Tapi cukup untuk membiayai operasional kita saat ini. Nah, itu caranya ketika kamu punya ide, buat ide itu konkret. Jangan sekedar, oh aku punya ide nih, mau buat seperti ini gitu. Enggak. Buat ide itu konkret, gimana caranya buat dia dalam bentuk proposal business plan. Itu banyak di Google, tinggal di Google aja gitu. Buat dalam bentuk proposal business plan, buat itu konkret, yang jelas itu ide harus menyelesaikan masalah, dan masalah itu harus masalah banyak orang, dan juga berpotensi untuk dimonetisasi, yaitu mendapatkan keuntungan dari itu. Gitu. Nah, akhirnya ya udah setelah jadi detail, tinggal pitching ke orang yang kamu anggap bisa membantu. Kebetulan waktu itu ada teman yang memang yang punya dana lah gitu ya, punya dana dan aku pitching ke dia dan dia tertarik, jadi kita ya didanai gitu, seperti itu. Oke, Gitu. itu sewaktu itu proposalnya masih di Amerika waktu masih kuliah di Amerika atau udah balik ke Indonesia? Masih di Amerika. Itu yang aku bilang tadi kan, ketika di sana Luar biasa ini. jadi bisa Iya nyambi-nyambi. betul. Iya betul, nyambi betul. Karena luar biasa. Ya, itu tadi pengecualian ya. Ya, saya sampaikan bahwa teman-teman bahwa di LPDP itu enggak di apa? Kita dilarang untuk bekerja dengan alat, kita dilarang bekerja, tapi ada beberapa hal yang bisa diperolehkan. Pertama ya, kerjaan kita itu related dengan jurusan kita, misalkan kita menjadi asisten. Karena banyak kok teman-teman kandidat PhD itu kerja sebagai asisten dosen. Atau itu tadi karena menjadi apa, memberikan sumbangsi untuk perkembangan Indonesia. Tadi mencarikan fundraising untuk Indonesia, dan itu jadi ya intinya LPDP nggak baratnya sekaku yang kita bayangkan lah. Dia itu selama kita punya alasan kuat, insya Allah adalah jalan. Baik. Oke, one click democration. Ini kira-kira target dalam waktu dekat ini untuk Indonesia. One click ya OCD ini untuk Indonesia. Hal apa yang perlu? Dalam artian targetnya Ban Irwan dalam dekat, bagaimana OCD, misalkan OCD dapat bla bla bla, apa target terdekatnya? Karena kan mau tidak mau ini karya bangsa ya, karya bangsa kita perlu bukan blow up, ibaratnya kita perlu sampaikan hal yang baik, kita perlu sampaikan. Salah satunya ini kita saling mendukung, kalau bukan para sesama kita generasi milenial yang saling mendukung karya bangsa, otomatis karya luar negeri kan banyak yang mendominasi. Iya. Oke. Apa ya, yang jadi
Pertama sekarang itu OCD sudah ada di Play Store, saat ini baru di Play Store ya, kita masih Hmm. di tahap project. Jadi masih versi beta tapi udah bagus, dan terus kita kembangkan. Gitu. Targetnya insya Allah sampai tahun depan, awal tahun depan kita rilis versi rilisnya gitu. Kemudian setelah itu ya sebagaimana startup kita butuh funding ya, funding yang banyak, yang Mending. cukup lumayan ya. Dan ini lagi proses kita ke angel investor, karena kita belum mau ke venture capital, karena untuk ke venture capital valuasi kita masih terlalu rendah. Ketika venture capital masuk, kita para co-founder terdelusi atau tersingkirkan pelan-pelan jatuh gitu. Ini ya sistem Hmm. sistem kapitalis ya, sistem kapitalis yang mau Betul, nggak mau betul, kita betul. terus jalani gitu. Jadi ini lagi cari angel investor, ya alhamdulillah sudah ada pembahasan dengan beberapa angel investor lah yang untuk pendanaan selanjutnya gitu. Diharapkan sih ya awal-awal atau maksimal pertengahan tahun depan kita udah mulai untuk pendanaan berikutnya, yang dimana setelah itu didapatkan, setelah itu dimulai akan buka lapangan kerja lebih besar lagi, ya jor-joran lebih besar untuk buka lapangan pekerjaan, dan pengembangan teknologinya juga lebih cepat. Kemudian targetnya selanjutnya itu jangka panjang itu gini, kita mau one click demokrasi ini jadi acuan masyarakat untuk validasi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Jadi ketika ada hoax itu nggak terlalu lama di masyarakat. Ketika hoax itu kan biasanya munculnya di Twitter, Instagram, Facebook, dan grup WhatsApp keluarga. Nah itu eh, nggak terlalu lama gitu. Karena apa? Karena orang udah bisa langsung tahu sih di sana itu ada validasinya. Ini isu benar nggak? Ini isu hoax atau enggak gitu. Nah, jadi adanya cultural changing, perubahan budaya di masyarakat melihat isu sosial politik dan public isu gitu. Dan ini bisa meningkatkan digital literasi masyarakat, sehingga masyarakat lebih cerdas ke depannya. Diharapkan 2024 gontok-gontokan di sosial media itu bisa jauh berkurang lah. Orang boleh berantem, tapi berantemnya itu adu ide dan gagasan. Betul. Adu ide. Betul. Retorika oke lah, retorika, tapi bukan hoax. Bukan Betul. hoax, bukan ejekan, bukan ancam-ancaman. Itu sih. Iya, iya betul. Jadi kenapa saya tertarik ngajak? Ya kan kalau secara ini kan Flip ini kan kursus bahasa Inggris ya. Tapi kok kenapa kita bahas hal-hal yang sebenarnya bahasa Inggris itu kan hanya alat sebenarnya. Makanya kita punya tagline English for Future. Sebenarnya target kita adalah bagaimana kita punya bekal bahasa Inggris ini, kita bisa belajar bukan hanya di Indonesia, kita belajar di luar negeri, kita bisa pun mungkin yang dari daerah bisa belajar di kota, mungkin yang dari Sulawesi bisa belajar di Jawa. Karena dengan adanya bahasa Inggris tersebut lah banyak langkah yang kita dipermudahkan, dapat beasiswa, bla bla bla. Karena saat inilah momen kita bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada. Salah satunya nih kita menempuh studi dan bagaimana hal yang baik di luar negeri, apa di kampus kita bawa ke Indonesia. Kira-kira pandangan Bang Irwan ini untuk generasi milenial, kira-kira hal apa yang perlu dia kembangkan ya? Kembangkan secara mungkin soft skill kah? Atau apakah ketika ingin baik itu kuliah dalam negeri ataupun di luar negeri. Iya. Jadi nggak masalah sih kuliah di dalam atau luar negeri itu. Iya, betul. Saya sering bilang bukan tentang di mana tapi tentang Betul. bagaimana. Jadi bukan di mana kita, ya. Ketika di dalam negeri tapi bisa mengambil kesempatan, memanfaatkan peluang, kita sukses. Ketika di luar negeri pun kita cuman tadi ngambil ilmu-ilmu teori yang dari dosen. Teori, betul. Nggak aplikatif, betul. Jadi, saran saya ke kawan-kawan anak-anak muda, yang paling urgent untuk di set di dalam hidup ini supaya kita berhasil itu adalah pola pikir dan mental. Oke. Pola pikir itu ketika kita melihat sesuatu, misal corona, ya. Orang yang punya pola pikir bagus, pola pikir positif, pola pikir yang bisa memanfaatkan peluang, dia akan melihat coronanya sebagai peluang. Jadi bukan bisnis,
apapun itu gitu, dia jadi apalah, mengambil kesempatan dari itu gitu. Nah, tapi orang yang punya pola, nggak punya pemikiran sampai ke situ atau pola pikiran negatif, dia menganggap corona ini kutukan aja, udah masalah, udah sampai di situ. Betul. Nah, pola pikir. Kemudian nggak cukup di pola pikir tapi mental. Pola Ketika ada orang yang pikir. bisa Betul. ya, ketika ada orang yang bisa ngelihat ini peluang nih, corona ini peluang, Mental. tapi dia nggak punya mental untuk maju, untuk aduh nanti kalau aku buat ini nanti gagal gimana ya. Itu. Jadi dibutuhkan dua hal itu, pola pikir dan mental. Ketika kita punya pola pikir yang baik, melihat peluang positif untuk melihat segala sesuatu itu ada manfaatnya, dan ketika kita punya mental yang baja untuk berani ngambil resiko, insya Allah, insya Allah sukses lah ke depannya. Seperti itu. Berarti bukan hanya knowledge ya, bukan hanya kepintaran, mungkin dari segi bahasa Inggris ataupun bidang kalian kita, misalkan kita memang jurusan matematika, tapi yang pertama adalah pola pikir, ya, open your mind, ya, bagaimana kita bisa broaden your horizon, dan juga apa tadi, mental, betul, strong mental ini yang penting, karena karena beda lah perkuliahan di dalam ataupun luar, ataupun beda lah antara S1 dengan S2. S2 itu kita kan lebih cenderung bagaimana kita self study, bagaimana kita lebih self disiplin. Baik. Ini karena kan setiap negara itu berbeda ya culture-nya. Apa atau karakter apa yang bisa kita ambil dari misalkan pola belajar dari orang Amerika, atau mungkin karakter yang bisa kita ambil ya, yang sesuai dengan culture kita. Karena kan nggak semua karakter meskipun hal baik yang kita pandang, tidak semua bisa kita ambil, karena itu bisa saja berbeda dengan culture kita. Hal-hal apa yang waktu ya Bang Irwan kuliah di sana ataupun bekerja ataupun bersosialisasi, itu hal-hal apa yang mungkin inilah yang kita butuhkan gitu. Iya, sebenarnya kalau hal apa tuh terlalu banyak untuk dijelaskan, baik positif dan negatif ya. Di sana itu di US itu nggak positif semua, banyak negatifnya juga gitu. Tapi kalau boleh diambil satu nilai ya dari sisi akademis ya, dari sisi bukan akademis tapi namanya hal yang aku dapatkan di ruang kelas yang bisa diaplikasikan. Yang aku bilang di awal tadi sih, cobalah kita belajar dengan tujuan aplikatif gitu. Jadi kita nggak sekedar menghafal teori, karena ketika kita menghafal, tujuan belajar itu hanya sampai di situ, kita nggak perlu kuliah luar negeri. Buku, beli aja buku sebanyak-banyaknya ya, lebih banyak kita mungkin gitu. Nah, kawan-kawan di US itu memang mereka nggak jago lah untuk menghafal. Makanya bisa dilihat ketika ada perlombaan kompetisi matematika fisika tingkat dunia, siapa yang menang? Indonesia yang menang. Betul. Tapi kok ketika itu pada saat aplikasinya itu membuat Tesla, membuat roket olang-alik, membuat ini dan membuat itu, kok malah Amerika yang menang? Karena mereka nggak menghafal teori yang diperlombakan di kompetisi itu, tapi mereka paham gimana menggunakan teori itu dalam kehidupan nyata untuk membuat perubahan positif. Itu sih. Jadi kawan-kawan yang masih kuliah, kawan-kawan yang sedang ngambil bahasa Inggris untuk persiapan kuliah lanjut, yang masih S1 atau bahkan yang sedang kuliah, itu balik ke pola pikir tadi ya. Cobalah targetkan lebih daripada sekedar mendapatkan kuliah ke luar negeri. Tapi targetkan kuliah ke luar negeri itu menjadi jembatan untuk kita menuju masa depan, kita membuat kontribusi bagi bangsa yang real kontribusinya, bukan membawa teori-teori yang kita belajar itu pulang. Nggak perlu, karena zaman canggih, kita bisa mengakses internet, apa yang terjadi di Amerika dalam hitungan detik sampai ke sini. Itu bukan kayak zaman dulu ya, diadopsi dulu teknologi bertahun-tahun di Amerika baru masuk ke Indonesia. Nggak kayak dulu. Jadi itu sih, belajar lebih aplikatif gitu. Apa yang kita pelajari itu kayak klik gitu, kayak aku dapat ide untuk OCD, klik bisa diterapkan.
Nah, apa yang kita pelajari di sana itu bisa klik dengan kita dan kita targetkan akan kita terapkan di Indonesia nanti dalam bentuk apapun. Betul. Jadi intinya ya jangan seberapa banyak teori yang kita pelajari, bagaimana teori yang kita tahu kita aplikasikan. Betul itu. Karena ya enggak bisa kita pungkiri bahwa mata kuliah bukan di sekolah pun kita kan kita terlalu banyak mata pelajaran, bukan saya mengkritik, mungkin karena mungkin karakternya memang Indonesia dengan sesuai dengan karakter itu mungkin ingin siswa ya mungkin saya kalau secara pribadi saya tidak setuju juga ketika beban pelajaran yang berbagai itu dibebankan kepada siswa. Tapi mungkin karena sudut pandang, kenapa di situ kenapa disuruh kita belajar banyak pelajaran waktu sekolah SD, SMP, SMA, mungkin perspektifnya. Tapi hal yang paling perlu meskipun kita banyak belajar teori, tapi kita perlu temukan passion kita, target kita dari teori tersebut, apa sih yang kita ingin berikan untuk, kalau saya sih, apa sih kita mau berikan bangsa Indonesia? Masa kita mati, ya lurus-lurus saja tanpa ada karya yang kita berikan. Contohnya kan OCD. Ini ya, baik. One click democration. Ini kan berarti, saya minta maaf, apakah ini menjadi kompetitor untuk media sosial lain atau saling mendukung atau gimana? Ini kan sebenarnya ini ibaratnya kalau saya bilang sih hampir ya sama dengan, maksudnya kategori besarnya ya, meskipun targetnya beda, maksudnya topiknya beda, tapi secara umum sosial media berarti harus bersaing dengan startup yang dari luar. Atau gimana pandangannya? Jadi ya ini OCD memang sosial media sama kayak Facebook, Twitter, dan Instagram. Ya mungkin bisa yang pakai Android bisa dilihat di Play Store. Tapi saya sering bilang ini, untuk startup sosial media kita itu enggak sama seperti startup marketplace atau hailing, misalnya Gojek atau Tokopedia misalnya Gojek sama Grab. Di situ harus perang harga karena apa? Karena satu customer hanya bisa memilih salah satu di satu saat. Misalnya aku mau pergi ke Senayan, naik Gojek, naik gitu. Itu cuma bisa milih salah satu, nggak bisa pilih dua. Betul. Akhirnya pilihnya yang paling murah. Nah, begitu juga untuk Tokopedia sama Bukalapak misalnya. Aku mau beli lampu, aku harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya aku beli lampu. Nah, tapi ketika sosial media kita bisa pakai dua-duanya tanpa harus meninggalkan yang satu gitu. Untuk saat ini kita mau berkompetisi sama giant itu ya, raksasa media, nggak mungkin untuk saat ini ya. Tapi ya, dengan namanya usaha, siapa yang nyangka dulu Facebook itu kan juga diketawain kok sama pemain-pemain awal. Dulu Google itu diketawain sama Yahoo gitu. Dulu betul Yahoo diketawain sama IBM gitu loh. Jadi ya semua mulai dari yang kecil, dan biasanya ini natural ya. Hukum alam, yang besar itu biasanya merasa secure, merasa aman, pada akhirnya lebih santai dan lebih rentan jatuh. Nah, pemain baru kecil itu ngerasa struggle, ngerasa butuh effort yang besar, pada akhirnya bisa menyaingi. Jadi kenapa di dunia ini aku melihat life cycle-nya itu gitu-gitu aja. Ambil yang lebih besar, ambil gambaran yang lebih besar dalam penguasaan dunia. Dulu dunia pernah dikuasai dinasti dari Cina, pernah dikuasai Islam, sekarang yang megang Amerika, ini kayak balik ke Cina lagi. Itu natural. Itu natural terjadi gitu. Kenapa natural? Karena itu tadi yang tertekan. Dulu Cina itu kan setelah dia runtuh, dia hidupannya mengenaskan lah. Dengan merasa nggak enak, nggak nyaman tadi, dia berusaha dan sampai ke atas. Dan sebaliknya yang di atas sudah merasa nyaman, tenang, dan kayaknya nggak akan ada yang bisa mengalahkan, akhirnya kecolongan dan jatuh. Itu life cycle, itu biasa aja. Gitu juga dengan manusia yang biasanya yang berasal dari keluarga mapan, kaya raya, ngerasa wah ini rezeki 7 turunan, santai, karena sifat itu jadi jatuh. Sebaliknya yang keluarga susah, miskin, dia tahu hidup miskin dia enak, dia berusaha keras, dan sampai ke atas gitu. Jadi hidup itu gitu-gitu aja.
Jadi selalu merasa nggak nyaman, selalu ngerasa insecure, dan berusaha ya. Insya Allah kita bisa gitu. Seperti itu. Betul. Share informasi untuk teman-teman yang lain bahwa udah meskipun ini OCD startup yang baru, tapi luar biasa sambutan dari beberapa tokoh masyarakat, tokoh negara, salah satunya Pak Mahfud ya, Pak Mahfud MD. Ya. Beliau meskipun baru aktif ya, baru daftar udah lumayan aktif ya. Mereka ya luar biasa Pak Mahfud ya. Ya, ini kita udah memberikan tokoh nasional beberapa Pak Mahfud temui. Nanti insya Allah tanggal 26 ini akan ketemu salah satu tokoh politik juga, dan banyak lainnya akan rutin gitu, tokoh-tokoh bangsa, dan kita mengharapkan mereka pakai aplikasi ini, dan itu dia dimulai dari Pak Mahfud sih sebenarnya. Insya Allah akan dikembangkan lagi gitu. Ini kan intinya gimana menyingkirkan buzzer sama ya yang membuat provokasi. Gimana membedakan antara ini hoax dan ini hanya memprovokasi kok, ini hoax, ini buzzer kok. Bagaimana membedakannya itu kan hal yang paling sulit kalau di sosial media, Facebook ya, sulit banget, nggak bisa kita bedakan. Dengan adanya itu ya, kita terkadang nggak tahu ini benar, ini salah. Bahkan hal yang salah pun itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Ya, bisa nampak menjadi sebuah kebenaran. Di sini untuk sistem verifikasi kita itu melalui 3 hal sih. Pertama, internal. Dari internal kita itu kita ada tim untuk memverifikasinya. Kedua, kita sedang bangun teknologi, walaupun sekarang ini belum maksimal bekerja, tapi nanti lebih ditingkatkan lagi memakai AI untuk mendeteksinya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang punya tim anti hoax gitu. Kemarin tuh aku udah ngobrol sama kepala analis dari Cybercrime Polri untuk kita MOU lah dengan mereka supaya kita dibantu untuk cek fakta. Ini akan dikembangkan terus karena OCD ini baru banget ya, secara aplikasi itu baru 2 bulan, belum sampai ke 2 bulan. Jadi ada MOU dengan institusi lain yang memang sudah punya tim anti hoaxnya gitu, dan juga pelaporan user lain sih gitu. Nanti kalau udah ketahuan itu kita antara 2 sih, di labelin atau di take down. Nah, di labelin itu di labelin itu ketika dia nggak berbahaya, dia hoax tapi nggak berbahaya, itu akan di labelin aja. Yang penting masyarakat tahu itu. Dan nggak cuma hoax ya, hate speech, pornografi, semuanya pokoknya melanggar. Tapi yang berbahaya akan di take down. Misalnya ajakan untuk membuat huru-hara dan sebagainya. Oke, baik. OCD dalam kira-kira untuk ini peran mahasiswa, ibaratnya ini kan kita butuh kolaborasi, ya. Bagaimana posisi sebagai mahasiswa ini kan mahasiswa S1, S2 kan kebanyakan mahasiswa kan, saya minta maaf ya, menyampaikan apresiasinya kan kebanyakan ya turun di jalan kan kita kan, saya bilang ya kalau secara pribadi saya minta maaf kalau yang lain bilang bahwa ya bukanlah zamannya untuk turun di jalan ya. Saya secara pribadi zamannya sekarang ya kita perang udara, betul ya, perang udara. Gimana sih sebenarnya posisi ya agen perubahan kan, mahasiswa agen perubahan, gimana sih sebenarnya peran agen perubahan dalam artian mahasiswa di sini, bagaimana dia bisa memberikan kontribusi melalui OCD gitu. Ya, sebenarnya turun ke jalan itu dibolehkan secara konstitusi, tapi memang di zaman sekarang kayaknya itu akan nggak semasif dulu ya. Betul. Opsi tertentu ya, kayak Omnibus Law kemarin. Itu kayak opsi terakhir lah. Sebenarnya itu kalau bisa diselesaikan di sosmed dulu gitu. Itu kan itu udah zamannya gitu. Nah, di OCD itu ada beberapa fitur kayak Voxpop untuk menyampaikan aspirasi, itu bisa membuat kata-kata yang kita ingin sampaikan, dan ada juga petisi. Nah, karena ini kan masih baru, tapi nantinya petisi itu bisa langsung ditujukan ke siapa. Dan ketika nanti durasi petisinya habis, petisi terkumpul, itu bisa masuk ke
akun yang kita tuju, akun pemerintah yang kita tuju, dan itu bisa di follow up. Jadi pemerintah bisa langsung menanggapi petisi masyarakat gitu, secara otomatis. Nggak lagi apa ya, turun ke jalan kan juga dibatasi tembok besar kan, di atas dibatasi pagar tinggi kan DPR, yang kita nggak tahu responnya gimana. Kalau di sini langsung bisa Betul. berhubungan antara masyarakat sama pemerintah. Ya sekarang memang akun pemerintahnya belum banyak, sekarang baru Pak Mahfud, dan akan dikembangkan ke yang lain. Kami dari Emosidi sedang apalah sowan-sowan dengan para petinggi di negara ini supaya mereka mau mendukung, supaya masyarakat juga bisa join dan bermanfaat seperti itu. Betul. Iya, mudah-mudahan institusi ofisial, mungkin baik itu apa institusi pemerintah, ya institusi kota dari berbagai kota, baik itu mungkin kantor, ya kota madya, bupati, semua kan bisa join ya. Dengan adanya itu kan paling tidak, dengan kalau saya secara pribadi ya sekilas, dengan adanya kita aktif, dengan adanya kita mungkin ya minimal kita ikut nimbrung memberikan pendapat di OCD, paling tidak kita ikut dalam memberantas hoax, betul kan? Karena dengan adanya kita ini, karena Basar sama hoax dengan ya dari pagi hingga malam itu itulah kerjanya, bagaimana membuat provokasi, karena intinya ya kalau saya mereka bagaimana menghancurkan dari dalam dengan membuat provokasi, kita sumbangsi kita karena kita mungkin sebagai mahasiswa ya, mungkin yang teman-teman adik-adik mahasiswa yang ya paling tidak berpartisipasi dengan adanya memberikan pendapat di OCD. Gimana itu? Betul ya? Betul ya? Ini bukan saya paling tidak betul, kita butuh bagaimana mahasiswa ini berpartisipasi, bukan hanya ya salah. Itu kenapa? Itu bukan hanya, saya selalu bilang bahwa bukan waktunya mencerca kegelapan, bukan waktunya untuk mencerca pemerintahan. Bukan apa, dan juga jangan memilih apa ya, jalan yang nggak peduli gitu, apatis lah, jangan juga nggak Ya, apatis. betul. Karena ya lihat aja ya, apa ya, oknum-oknum di pemerintahan, di DPR kita, apa ya, media dan kita ada yang mengawasi aja mereka masih korupsi, apalagi kalau kita apatis, lebih enak dong gitu. Betul. Gitu sih. Jadi nggak cuma Iya, memberantas dengan dan belajar target kita, tapi juga menjadi media pengawasan ke pemerintah dan wakil rakyat. betul. Betul. Bukan hanya karena dibanding kita mencerca kegelapan, lebih bagus kita menyalakan pelita. Ya caranya gini, bagaimana Pak, kalau kita belum memberikan karya untuk Indonesia, ya paling tidak kita berkontribusi lah. Bagaimana kita support karya anak bangsa. Baik. Bang Irwan, ini kan yang paling penting adalah pesan buat, dalam artian ini bukan kita nggak mendeskripsikan, bukan kita mengkhususkan untuk yang para pejuang beasiswa, bukan. Ini karena mau tidak mau ya target kita sebagai penerus bangsa bagaimana kita memberikan gambaran, atau kita paling tidak kita bisa menyebar luaskan informasi pengalaman kita kepada adik-adik kita punya adik-adik kita. Apa pesan buat adik-adik kita? Baik itu mungkin ya mulai dari SMA lah ya, SMA, mahasiswa, ataupun bahkan yang sudah kerja saat ini, bagaimana peran mereka? Apa pesan Bang Irwan? Oke. Ya untuk pesannya itu adalah satu kalimat ya, thinking beyond yourself, hidup atau berpikir melampaui diri kita sendiri. Apa artinya? Pencapaian yang aku dapatkan sekarang ini terjadi karena aku berpikir melebihi harapanku sendiri gitu. Kayak dulu mulai dari awal aku waktu kuliah aku sempat buat komunitas menulis untuk ngajarin mahasiswa menulis karya ilmiah. Aku buat komunitas dan teman-teman buat komunitas perpustakaan terapung dan menjadi yayasan. Kemudian sekarang di OCD, itu semua adalah ide-ide yang muncul bukan dengan target pribadi, tapi target untuk memberikan manfaat ke orang lain. Itulah living beyond yourself. Betul. Jadi kawan-kawan, jangan pernah berharap kita menjadi orang yang wow. Anggaplah kalian ada yang anggaplah kalian pengen menjadi miliarder.
miliarder bohong. Ketika kita berpikir hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, itu berat terjadi. Kecuali bapak kita memang miliarder. Kenapa berat? Karena rezeki manusia ini agak menyinggol ke agama ya. Rezeki manusia itu sudah ditentukan. Rezeki manusia sudah ditentukan dan itu ada batasnya. Oke. Ketika kita berpikir untuk diri kita sendiri, maka rezeki kita itu akan terbatas untuk kecukupan diri kita sendiri. Tapi ketika kita punya pemikiran yang beyond yourself, ya hidup lebih dari sekedar kepentingan pribadi, pada akhirnya Tuhan akan menitipkan rezeki orang lain melalui kita, dan disitulah kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah tadi, gitu. Itu bukan dengan cara bekerja terlalu bekerja keras boleh, cuman bekerja keras untuk sekedar untuk aku harus kaya, enggak gitu. Ya bisa, tapi kamu nggak akan lihat keajaiban terjadi. Gitu. Betul. Kalau jadi melihat keajaiban terjadi, tercapai bahkan lebih besar daripada itu, berpikirlah melebihi dirimu sendiri. Gitu. Ternyata apapun yang ingin kamu buat, misalnya kamu mau kuliah ke luar negeri, itu bukan untuk dirimu. Aku ingin kuliah ke luar negeri karena ini loh, di kampus itu ada masalah ini, gitu. Aku harus keluar negeri misalnya ke Australia untuk mendapatkan ilmu untuk membereskan masalah tadi. Itu dia. Aku ingin buat Akbar buat Flip English. Itu karena, ini banyak anak-anak muda yang pengen keluar negeri tapi terkendala di bahasa Inggris. Jadi membantu mereka. Aku buat OCD dengan seperti itu juga, tujuannya bukan untuk kepentinganku tapi untuk kepentingan orang banyak. Jadi itulah, ketika kita mau dapatkan sesuatu yang besar, berpikir lebih daripada diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak, seperti itu. Itu sih pesannya. Betul banget. Jadi tadi betul Bang Irwan bilang bahwa terlalu dangkal pemikiran kita ketika bahwa apa yang kita, baik itu kita belajar bahasa Inggris, kita kuliah luar negeri, itu targetnya lah bagaimana memperoleh kesejahteraan bagi diri sendiri pribadi, ya, bagi pribadi. Karena dengan adanya kita punya target untuk bermanfaat bagi orang lain, entah ya dari mana kekuatan-kekuatan itu. Kita fokusnya bermanfaat, entah kekuatan. Iya, saya bilang, itulah mungkin doa-doa dari teman-teman bahwa kita punya niat tulus untuk membantu, untuk bukan hanya pintar mengkritik, ya, dalam artian pintar kritik. Kita ini bukan politisi, ya. Kita bukan politisi yang bisa berretorika. Saya bukan politisi yang bisa berretorika banyak. Ya, kita buktikan aja dengan ada karya Bang Irwan. Makanya saya senang kalau ada teman-teman yang saya dengar, buat ini. Ada teman saya yang buat perumahan yang ya nggak tanpa DP, tapi ya logika juga, bagus juga retorikanya dalam membangun, ya, bebas riba. Itu hal yang perlu kita dukung karena hal tersebut merupakan hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Kata kuncinya adalah tadi mindset, ya, pola pikir kita yang kita perlu perbaiki, mental kita, dan ini yang biasa itu kapitalis, ya. Kenapa masuk saya gini? Terkadang sampai sempat, ya, betul ya. Ini bermanfaat nggak kita bagi kita? Betul ya, kebanyakan gitu. Kebanyakan gitu kan. Ini ada nggak nilai fee-nya? Kita selalu diukur ada nggak manfaatnya? Saya selalu bilang, lucu juga ketika kita harus aktif di organisasi yang notabene-nya betul-betul ini untuk mengabdi, ditanya apa yang kita peroleh secara pribadi. Saya bilang ya, secara pribadi ya kematangan. Namun untuk secara material enggak. Ya itu yang kita perlu benahi. Gimana? Yang kita rasakan, ya. Bang Irwan. Ada pesan tambahan? Itu istilahnya untuk organisasi, kalau yang singgung tadi ya, yang anak-anak muda baiknya tanpa pamrih lah join ke organisasi atau apapun. Jangan pernah pikirin keuntungan, karena itu join organisasi itu kayak nanam buah semangka. Kalian nanamnya di sini, punya entah di mana, tapi besar. Betul, mantap filsafatnya itu. Kita betul, buah semangka kita tanam sini, belum tentu kita dapat di sini, bisa saja di sana, betul. Tapi bisa. Yang penting kita percaya. Iya betul, yang penting kita percaya bahwa ya hal apa yang kita lakukan hal baik untuk orang lain, pasti hal baik juga kita dapat. Kalau ya biasanya kan buku The Secret, The Law of Attraction, hukum tarik menarik. Atau ya minimal hukum kekalahan energi lah. Tidak ada energi yang
hilang. Tidak ada energi yang harus berubah menjadi energi lain. Kalau hal baik kita berikan kepada orang, otomatis hal tersebut akan kembali ke kita, entah akan melalui dia ataupun orang lain. Oke, sangat bermanfaat bincang-bincang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung lah. Tapi stay di Jakarta ya. Iya, saya pengen diskusi panjang lah nanti secara langsung ngopi. Meskipun ya, saya bilang meskipun ya kita bisa diskusi zaman saat ini ya ada hal yang tidak kita bisa peroleh tanpa dengan diskusi secara langsung di atas meja dengan secangkir kopi. Oke, terima kasih Bang Irwan atas waktunya. Saya doakan semoga OCD One Click Democration. Jadi teman-teman cek gampang kok. OCD kalau nggak mau cari di Play Store, cari aja di Google One Click Democration. Nanti akan muncul di Play Store. Ya, itu menariknya itu tertantanya karena kalian nggak boleh daftar, nggak boleh terverifikasi tanpa adanya identitas ya. Itu harus KTP ya? Enggak, yang penting identitas kayak KTM untuk mahasiswa boleh KTM. Mahasiswa ya. Iya, itu menariknya. Jadi nggak bisa kalian buat sampai 10 tanpa adanya KTP. Cukup satu lah yang suka. Saya minta tolong buat basar-basar cukup lah di media sosial. Tidak usah lah gabung di OCD ya. Yang basar-basar. Oke, terima kasih Bang Irwan. Oke. Mudah-mudahan OCD makin bermanfaat bagi orang lain. Kita saling support. Dan semoga kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Bye-bye. Terima kasih.